Hai, assalamualaikum semuanya. Selamat pagi teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Wah, senang banget nih hari ini kita masih bisa belajar. Masih semangat kan? Ya, oke. Teman-teman masih belajar PKN sama ibu? Nah, semua sudah siap belajar ya. Kita mulai pembelajaran hari ini dengan baca doa belajar. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu dan berikanlah rezeki pemahaman. Amin. Oke, teman-temanku, hari ini ya, teman-teman kelas 9, hari ini kita belajar tentang bab 5, masih di bab 5, yaitu tentang harmoni keberagaman masyarakat Indonesia. Nah, di sini subbabnya adalah tentang belajar konflik. Nah, dulu kita pernah belajar konflik ya, sekarang kita belajar konflik chapter 2, yaitu tentang penyebab konflik dalam masyarakat. Teman-teman pasti sudah tahu kan bahwa negara kepulauan kita, negara Indonesia merupakan negara kepulauan. Nah, negara Indonesia memiliki keberagaman masyarakat yang sangat banyak. Nah, Indonesia itu memiliki 34 provinsi dari Sabang sampai Merauke, kemudian mempunyai 1128 suku, dan juga 16.684 pulau. Luar biasa kan? Amazing sekali. Nah, itu belum termasuk 229 pulau lagi loh. Jadi masih ada 229.000 di luar 16.000 yang tadi. Luar biasa. Sangat beraneka ragam. Nah, keberagaman ini tentu saja kita anggap sebagai anugerah dari Allah SWT, dari Tuhan Yang Maha Esa, dan sekaligus merupakan kekayaan bangsa Indonesia, daya tarik bagi wisatawan asing maupun lokal untuk datang atau mencintai negara kita. Nih, kemarin kita udah tahu bahwa konflik itu kita bagi dua, yang satu berdasarkan tingkatan, yang satu lagi berdasarkan jenis. Nah, konflik berdasarkan tingkatan ada konflik politik dan konflik ideologi. Sedangkan berdasar jenis ada konflik antar suku, konflik antar agama, antar ras, dan antar golongan. Nih, di sini ada penyebab konflik dalam masyarakat. Sebelum masuk ke dalam konflik, biasanya nih terdapat potensi konflik. Jadi potensi konflik itu adalah situasi yang memungkinkan atau memicu terjadinya konflik. Di antaranya 3 ini nih. Yang pertama, etnosentrisme. Apa sih etnosentrisme? Etnosentrisme berasal dari 2 kata, etnos dan sentrisme. Etnos itu artinya suku, sentrisme artinya titik pusat. Jadi etnosentrisme adalah perasaan suatu kelompok yang merasa dirinya lebih baik dari kelompok yang lain. Ya, kalau di dalam kesukuan ada namanya chauvinisme, perasaan suku A merasa lebih unggul dari suku B. Nah, itu. Tapi kalau etnosentrisme lebih kepada kelompok. Misalnya nih, kelompok kita misalnya ada komunitas motor. Komunitas motor A merasa lebih gaya, lebih gagah, lebih baik dari komunitas motor B. Nah, itu namanya etnosentrisme. Atau Persib nih, Bobotoh merasa merupakan fans yang lebih baik daripada misalnya Jackmania gitu. Kayak gitu-gitu. Nah, itu namanya etnosentrisme. Yang kedua ada stereotype. Nah, ini nih. Stereotype itu adalah anggapan yang cenderung buruk terhadap kelompok lain. Jadi stereotip itu adalah penilaian kita terhadap seseorang hanya berdasarkan persepsi terhadap kelompok di mana orang tersebut dapat dikategorikan. Misalnya, pada umumnya orang Ambon itu garang, ngomongnya keras. Jadi kita menganggap semua orang Ambon itu begitu, padahal mah tidak. Atau kita tahu nih, banyak yang mengatakan orang Sunda mah males, ya. Kebanyakan orang Sunda itu males, pangedulan gitu. Makanya ada film Si Kabayan. Padahal banyak juga orang Sunda yang rajin, yang jadi pengusaha gitu ya, yang pintar, banyak. Nah, stereotip ini kebalikannya adalah generalisasi. Ada generalisasi. Kalau generalisasi itu kesimpulan atau membentuk satu kesimpulan umum dari satu kejadian. Misalnya, teman-teman punya teman orang Sunda cantik. Nah, jadi teman-teman menganggap bahwa wah, cewek-cewek Sunda mah cara ranting karena teman-teman punya satu orang teman orang Sunda yang cantik. Padahal tidak seperti itu ya, ada juga yang biasa-biasa wajahnya.
Kayak yang terakhir nih, potensi pemicu konflik itu adalah kurang harmonisnya. Nah, kurang harmonis dari segi agama misalnya tidak toleran. Nah, kita tahu ya, kemarin ada konflik antar agama. Jadi misalnya ada orang tidak suka orang lain melaksanakan agamanya di lingkungan sekitar. Padahal misalnya di lingkungan kita yang mayoritas Islam, ada orang Kristen, terus kita melarang orang Kristen itu melakukan ibadahnya, ya itu nggak boleh. Kalau orang Kristen yang sedikit itu membangun tempat ibadah, baru itu melanggar hukum. Tapi kalau dia melaksanakan peribadatan di rumahnya sendiri, berdoa sendiri, ya itu mah nggak apa-apa. Nah, kalau kita melarang berarti kita tidak toleran, ya. Jadi itu kurang harmonis. Atau kita tidak suka dengan orang-orang yang berasal dari luar Sunda misalnya. Nah, itu juga tidak boleh. Itu pemicu kurangnya harmonis dalam masyarakat. Nah, kalau yang sebelah kanan teman-teman itu gejala adanya konflik. Nah, di sini sudah ada konflik. Jadi kalau ada 6 poin ini berarti oh iya, fix di masyarakat kita ada konflik. Yang pertama adanya perbedaan pandangan. Nah, perbedaan pandangan misalnya ketidaksukaan kita terhadap seseorang karena dia berbeda pendapat dengan kita ketika dalam rapat misalnya. Kemudian ini yang kedua nih, adanya konflik itu tidak berlakunya norma sosial. Nah, contohnya apa sih? Nah, norma itu apa? Norma itu adalah peraturan yang dibuat oleh masyarakat dan dipatuhi juga oleh masyarakat. Nah, sekarang tuh udah banyak yang tidak berlaku norma sosialnya. Ya, misalnya kalau dulu nggak boleh pulang malam misalnya ya. Sekarang mah orang-orang yang terutama cewek-cewek misalnya, sekarang mah biasa aja orang pulang malam. Kalau bertamu tidak boleh lebih dari 21 kali 24 jam. Kalau lebih harus lapor RT. Sekarang mah tidak. Ada aja orang yang nginep nggak bilang ke RT kayak gitu. Kemudian pertentangan antar norma. Nah, di kita itu norma ketimuran kita, sopan santun kita itu sudah sangat tergerus oleh norma-norma kebaratan. Kayak gini nih, dulu tuh orang cowok cewek itu malu kalau jalan babarengan ya. Sekarang mah gak tahu malu. Jalan pacaran anak kecil gitu yang masih SMP, pegangan tangan sama pacarnya di muka umum tuh gak malu. Kalau sedangkan zaman dulu tuh malu seperti itu. Itu namanya pertentangan norma. Jadi norma timur tidak membolehkan begitu, tetapi pada kenyataannya mereka memilih norma barat, norma asing melakukan itu. Lemahnya sanksi pelanggar. Nah, misal kalau teman-teman pernah dengar ya, dulu kalau ada yang apel atau main ke rumah pacarnya kemalaman, itu pasti akan digerebek masa, dikawinkan gitu ya, dinikahkan. Sekarang mah nggak ada. Orang tuh cuek aja, ada yang pacaran sampai malam gitu. Tetangganya nggak ngelaporin, Pak RT-nya nggak ngegerebek, cuek-cuek aja. Nah, itu namanya lemahnya sanksi pelanggar, sehingga banyak orang yang melakukan itu. Perilaku tidak sesuai, nah kayak tadi ya, jadi ngapel sampai malam banget. Kemudian malah ada yang sampai, maaf ya nih, ibu pernah lihat ada yang sampai ciuman aja diupload gitu ke sosial media. Nah, itu kan perilaku yang tidak sesuai norma. Itu sangat tidak Indonesia. Kemudian yang terakhir ada disosiatif. Disosiatif itu adalah persaingan tidak sehat atau kontroversi. Misalnya pedagang kecil itu si A membeli cengek ke petani A. Nah, karena kemudian ada lagi si B. Si B itu adalah pedagang besar. Nah, dia memborong semua cengek dari petani agar si penjual A tidak bisa membeli. Nah, itu namanya disosiatif atau monopoli perdagangan kayak gitu. Nah, kayak Alfamart atau Indomart misalnya ya, kan ada pedagang-pedagang kecil nih di lingkungan kita, tiba-tiba jeg aja ada Indomart sama Alfamart, ya sudah deh. Jadi misalnya pendapatannya menurun nih, nah itu bisa juga dikatakan disosiatif ya, persaingan tidak sehat, dempet-dempetan teh. Oke. Nih yang terakhir teman-teman, jadi penyebab konflik dalam masyarakat itu apa sih secara umum? Yang satu ya tentu saja perbedaan individu. Bisa perbedaan pendapat, perbedaan tujuan, keinginan, dan pendirian. Kayak tadi ya, benturan-benturan kepentingan nih, ekonomi, politik, dan ideologi. Kayak misalnya kayak gini, ketua RW ini memberikan izin kepada si A untuk berdagang karena saudaranya misal, tetapi tidak memberikan izin kepada si C karena bukan saudaranya. Itu
benturan kepentingan kayak gitu. Kemudian perubahan sosial. Ya tadilah banyaknya melanggar norma, orang sudah tidak tahu tata krama, kepada orang tua misalnya berkata kasar, dengan guru juga cuek, atau misalnya pacaran di muka umum tidak malu. Nah, itu perubahan sosial. Nah, yang keempat perbedaan kebudayaan. Nah, ini nih benturan antar norma ketimuran dan norma-norma barat. Atau perbedaan kebudayaan, misalnya kalau orang Sunda itu ngomongnya ke orang yang lebih tua itu biasanya lemas gitu ya. Nah, tapi kalau kita pas ketemu sama orang Batak, dia tuh ngomongnya keras gitu ya, sama tegeg gitu. Nah, itu bisa menimbulkan konflik kalau kitanya tidak terbuka. Padahal misalnya kalau di Batak mah ngomong gitu teh biasa kayak gitu ya. Jadi mungkin untuk materi kali ini kita sampai di sini. Nah, sekarang giliran kamu untuk mengulang. Nah, ini nih tugas mandiri 5.1. Teman-teman silakan baca berita di BSE PKN kelas 9 halaman 110 sampai 111. Setelah baca silakan jawab pertanyaannya. Lalu yang ketiga, coba teman-teman cari peristiwa yang serupa dengan berita di atas, 2 saja ya, pada kolom isian halaman 112. Batas akhir pengumpulannya hari Rabu tanggal 10 Maret, 3 hari ya. Jadi tugas minggu ini nih akan dihitung 2 kali absen kehadiran dan nilai. Jadi minggu kemarin Ibu tidak masuk, maafkan Ibu. Nah, sekarang dihitung dengan tugas yang ini. Kerjakan tugasnya secara mandiri dalam buku catatan atau dalam bentuk dokumen atau Word ya. Oke, thank you teman-teman, terima kasih. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum.